saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Buat sepanjang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau angkat siap memberkati kami. Oleh sebab itu kami mau datang memuji menyembah Tuhan. Mari Tuhan kau memberkati kami semua, kau memberkati kami semua di tempat kami berada masing-masing. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Rencana Tuhan selalu indah dalam hidupku. Oh haleluya. Terima kasih. Dan rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Ya Tuhan.
Dia baik bagiku. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami adalah umat kesayangan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu. Apapun yang terjadi, memang mungkin seringkali kami belum mengerti rencana-Mu. Tapi kami percaya pada akhirnya semua mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi dan menyayangi kami, seperti kasih seorang bapa pada anak-anaknya. Kami tahu Engkau Bapa Surgawi, kasih-Mu melebihi dari bapa-bapa jasmani kami. Karena itu biar kiranya saat ini kami mau bersyukur atas segala kebaikan. Sebentar ya Tuhan, berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu, kami rindu mendapatkan pimpinan-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu, sehingga kami memiliki hikmat dan boleh mendatangkan kemenangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sukacita Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pada hari ini kita berjumpa di dalam program kita Worship in Morning. Saya berdoa supaya program ini menjadi berkat buat kita semua, membuat kita bertumbuh dalam iman dan membuat kita tetap kuat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tetap setia, saudara-saudara. Jika saudara tidak berkeberatan, saudara boleh bagikan atau berikan like pada kolom yang tersedia, dan saudara bisa menjadi berkat ketika saudara men-share program ini kepada sahabat-sahabat atau kepada kerabat saudara. Pagi hari ini saya ingin bicara kepada kita tentang betapa Tuhan itu adalah Allah yang spesialis untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan kepada anak-anaknya. Tuhan adalah pribadi yang mampu mengubah kehidupan kita, apapun situasinya hari ini, menjadi penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, seperti seringkali saya katakan bahwa firman Tuhan tidak berubah, kuasanya tidak berubah, tetapi firman Tuhan yang tidak berubah sanggup mengubah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa masa depan kita di tangan Tuhan lebih penting dibandingkan masa lalu kita. Apapun masa lalu kita, itu tidaklah sebanding, tidaklah sepenting dengan masa depan yang Tuhan sedang persiapkan buat kita. Masih dalam awal-awal tahun ini, percayalah saudara, bahwa kalau Tuhan mengizinkan kita melewati hari-hari yang baru di tahun yang baru ini, saya percaya berarti tandanya sepanjang tahun ini Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita. Karena itu mari kita semua tetap mau mencari Tuhan dan terus melayani Dia dengan setia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang memiliki masa lalu yang tidak baik. Ada begitu banyak orang-orang yang memiliki masa lalu yang seakan-akan tidak ada harapan, tetapi ternyata di tangan Tuhan masa depannya menjadi cerah. Saudara-saudara, ada beberapa orang yang pada hari ini saya akan bagikan dulu kepada saudara-saudara untuk saudara bisa membandingkan dan merenungkan bahwa kehidupan mereka ini adalah kehidupan yang memang sesungguhnya seakan-akan gelap masa depannya. Tapi ternyata keadaan bisa berubah. Baru-baru ini saya membaca sebuah artikel. Sekarang ini di medsos salah satu yang sangat populer adalah TikTok, saudara. Ada seorang disebut apa ya, sebut aja ya seleb TikToker kali gitu ya, saudara ya. Ada seorang yang menjadi seorang yang menjadi sangat terkenal melalui aplikasi TikTok ini. Orang ini adalah orang Italia, tetapi sebetulnya dia berasal dari Senegal. Orang itu bernama Khabib
Lame, saudara, Khabib Lame ya, saudara-saudara. Khabib ini pada masa pandemi awal 2019 yang lalu, ketika itu usianya baru 20-an, saudara-saudara, dia harus mengalami karena ada pengurangan pegawai di tempat dia di mana dia bekerja, dia termasuk salah satu orang yang terkena PHK. Jadi dia harus sempat merasa frustrasi dan dia merasa bahwa dia tidak punya masa depan. Tetapi kemudian dengan perjuangan yang keras, dia punya moto, karya akan menghasilkan, mendatangkan keberhasilan. Dan dia berupaya, karena itu dia berupaya melalui TikTok melakukan membuat program-program yang sebenarnya enteng tetapi menarik banyak orang. Dan akhirnya dia sekarang menjadi salah satu TikToker yang sukses, saudara-saudara. Kalau saya tidak salah, total followernya sudah 100 juta lebih gitu ya, saudara-saudara. Dan penghasilannya sekali dia membuat satu program gitu ya, diperkirakan bisa menghasilkan antara 280 sampai 400 juta, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, betapa luar biasa sekarang dia menjadi seorang yang kaya raya, miliarder, yang awalnya orang yang sempat di PHK, orang yang sempat gagal, yang merasa gagal dan merasa tidak memiliki masa depan. Saudara-saudara, saya juga pernah membaca tentang pendiri dari grup atau link atau satu grup yang namanya perhotelan yang namanya Holiday Inn. Saudara-saudara, pemiliknya bernama Kevin Wilson. Awalnya dia juga terkena PHK. Dan dia bingung saat pulang. Ketika dia share cerita kepada istrinya hanya berkata, ya sudah, mungkin jalan Tuhan. Jadi dia mulai dengan menyewakan rumahnya menjadi tempat untuk orang, menjadi seperti losmen buat orang-orang yang lewat di depan jalan utama rumah mereka dan perlu penginapan. Dan sekarang kita tahu Holiday Inn menjadi sebuah grup hotel atau motel yang sangat sukses. Awalnya dari orang yang gagal terkena PHK. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya juga pernah mendengar, mungkin saudara sebagian ada yang pernah tahu, dulu sempat populer seorang penyanyi yang namanya Julio Iglesias. Awalnya dia bercita-cita menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Tetapi suatu ketika dalam sebuah pertandingan dia mengalami cedera dan akhirnya dokter berkata dia tidak akan mungkin lagi menjadi seorang pemain sepak bola. Kemudian dia untuk menghilangkan saudara-saudara rasa stresnya atau tekanan kekecewaannya, dia mulai bernyanyi bersama-sama dengan teman-temannya di bar. Dan apa yang terjadi? Teman-temannya bilang, wah, suara kamu ternyata bagus banget ya. Dari situ dia mulai menekuni bidang seni suara dan akhirnya dia menjadi salah satu penyanyi yang sangat sukses. Saudara-saudara, hidupnya berubah ya. Tadinya berpikir seakan-akan sudah tidak ada masa depan untuk karir persepak bolaannya. Dan inilah beberapa contoh orang-orang yang saudara-saudara dari memulai hidupnya dari awal, dari nol, atau bahkan mungkin boleh dianggap dalam kondisi gagal. Bahkan saya pernah mendengar sebuah kesaksian. Saya dengar motivator Indonesia, Bapak Andre Wongso, dulu pernah dibawa kepada seorang peramal dan peramal itu bilang, orang ini tidak akan bisa sukses, anak ini tidak akan pernah bisa sukses seumur hidupnya. Saudara-saudara, ramalannya tapi salah. Ternyata kita tahu Bapak Andre Wongso sekarang ini salah satu orang yang menjadi top motivator di Indonesia. Saudara-saudara, begitu banyak orang-orang lalu di sekitar kita, kalau kita mau lihat, belajar, mereka adalah orang-orang yang mungkin awalnya dalam kondisi yang seakan-akan tidak ada masa depan yang cerah. Barangkali bahkan tidak ada harapan. Namun ternyata hidup mereka bisa berubah. Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita tahu ada seorang bernama Yusuf.
Yusuf dijual oleh kakaknya menjadi seorang budak. Di negeri yang asing, dia menjadi budak dan kemudian dia mengalami musibah. Dia difitnah, dikatakan oleh nyonyanya, dia mau memperkosa sang nyonya. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Akhirnya dia harus terpaksa dijebloskan ke dalam penjara. Bayangkan, seorang asing, seorang mantan budak, dituduh memperkosa, sedang ada di dalam penjara. Pasti kalau kita tidak tahu ending dari kisah Yusuf yang kita baca melalui Alkitab, pada awal-awal hidup Yusuf kita akan berkata, wah orang ini nggak ada masa depan. Ketika dia sedang ada di dalam penjara kita berkata, ya apalagi harapannya. Tidak ada lagi yang dapat menolong dia. Tuduhannya begitu berat, mau memperkosa istri pejabat. Orang asing pula, budak pula. Saudara-saudara, siapa yang berpikir bahwa dia bisa akan meloloskan diri dari masa hidup yang suram? Saya percaya sebagian kita akan berpikir tidak akan ada masa depan. Tetapi ternyata Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup mengubah kehidupannya. Sesuatu yang seakan-akan tidak ada harapan. Sesuatu yang dianggap mustahil. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan Yusuf akhirnya kita tahu dengan pertolongan Tuhan. Pada waktu yang tepat, sesuai waktunya Tuhan, Tuhan angkat dia menjadi seorang wakil raja yang berkuasa di negara besar Mesir waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apapun situasi yang hari ini sedang kita hadapi, saudara-saudara, bahkan mungkin kita merasa sedang dalam keadaan tidak punya harapan. Kita merasa tidak ada kemampuan. Kita merasa tidak ada daya untuk meraih masa depan yang penuh harapan. Untuk memiliki tahun ini menjadi tahun yang penuh keberhasilan. Mungkin secara akal pikiran kita, secara logika kita berpikir tidak mungkin. Tapi saya mau sampaikan, kalau kita mengajak Tuhan serta dalam hidup kita, segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita membaca satu ayat saja pada hari ini. Dalam kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayat kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Percayai Dia dengan sepenuh hati. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan akan melakukan segala perkara yang melampaui bahkan pengertian atau logika kita. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari pada awal hari ini, pada awal tahun-tahun yang masih baru ini, maksud saya, percayailah Tuhan dengan segenap hatimu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita pada tahun ini. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah tahu apa yang kita tidak tahu. Dan Tuhan akan memberkati kita, memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Percayakan Tuhan dengan segenap hatimu. Saya yakin Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik buat kita semua. Tuhan tidak akan izinkan kita menghadapi lembah penderitaan, lembah pergumulan hidup, tanpa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi masa depan kita. Saya pernah dengar sebuah kalimat yang baik, yang bagus, dikatakan gini, Tuhan tidak akan pernah mengambil yang baik dari kita sebelum Dia menyiapkan yang terbaik buat kita.
Tuhan tidak akan izinkan kita mengalami hidup tidak bahagia, tidak sukacita pada hari-hari ini. Kalau dibalik itu Tuhan tidak sedang menyiapkan yang sangat-sangat luar biasa buat kita. Karena itu saudara-saudara, mari jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Pada program yang lalu saya berbicara bagaimana kita harus menyertakan Tuhan dalam rencana kita sepanjang tahun ini. Dan saya berharap bahwa mari kita bukan hanya mengandalkan logika, pengalaman, kepandaian, profesionalisme kita dalam menyusun rencana pada tahun ini. Sertakan Tuhan dalam hidup kita. Percayailah Dia dengan segenap hati. Yang mustahil dirubah oleh Tuhan menjadi tidak mustahil. Saya percaya Tuhan akan sanggup angkat kita kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Sungguh Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Oh haleluya. Kami mau bersyukur, kami mau bersandar padamu ya Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kami serahkan masa lalu kami ini untuk Kau yang mengatur masa depan kami. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mataku, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, amin. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam Engkau pasti ada masa depan yang Amin. indah dan penuh harapan. Pagi hari ini hamba berdoa buat kami semua yang telah setia kepada-Mu Tuhan. Mari Bapa, biar kiranya rancangan-Mu
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya dicurahkan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya penyertaan Tuhan akan terjadi sepanjang kehidupan kita. Tetaplah sukacita, dan sampai kita berjumpa pada worship in morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.